Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama saya Fatur Rahman, jurnalis Tribun Kalteng. Hari ini saya sedang berada di rumah Bapak Dr. Agustin Tersnarang, anggota DPD RI Kalimantan Tengah. Kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan beliau nih soal pembangunan di Kalimantan Tengah, juga sedikit masalah pemilu lah. Ikut saya Tribuners. Kita ketok dulu rumahnya. Assalamualaikum. Tur, apa kabar? Aduh, gimana kabarnya Pak? Baik. Aduh, Waduh. udah lama nggak ketemu nih. Iya. Beliau agak jarang pulang nih. Kadang-kadang pulang. Enggak juga. Enggak juga ya. Sering setiap pulang selalu kontak-kontakan. Silakan. Pak, yuk. kita mau ngobrol-ngobrol Pak masalah pembangunan di Kalimantan Tengah. Boleh. Mungkin Bapak punya konsep sendiri itu kali. Iya, dengan senang hati. Baik Pak. Dengan Makasih senang banyak hati, Pak. iya. Di mana nih Pak kita Nih, ngobrolnya kita Pak? sambil ngobrol aja ya. Iya Pak. Nah, di sini nih boleh nih. Di sini boleh. Oke. Silakan duduk tuh. Pak Teras, Iya. gimana nih kabarnya Pak? Udah lama. Kabar baik, Tur. Bahalap, Jadi, Pak, ya? Bahalap. Jadi udah lama kita nggak ketemu ya. Tapi saling kontak terus ya Iya, melalui Pak. WA. Terima kasih loh. Pak, ini Terima kasih. kegiatan kalau di rumah ini apa nih Pak? Kira-kira Bapak biasanya? Ya, saya biasanya itu online ngajar. Online ngajar. Jadi Pak? saya rutin hari Kamis, hari Jumat dan Sabtu. Jadi hari Kamis itu saya ngajar di Universitas Kristen Indonesia. Kemudian hari Jumat itu saya ngajar di UPH, Pelita Harapan. Kemudian saya juga sering diminta di UPR. OPR juga Pak ya? Di Palangkaraya juga. Iya, jadi rutin lah. Saya ngajar di beberapa fakultas yang sifatnya studium general. Kuliah umum. Iya. Sering ke desa-desa juga nih Pak ya kalau? Ya seperti dulu lah Tur. Jadi saya rutin. Jadi kalau saya ini ke Jakarta ke sini, saya paling suka ke desa-desa karena disitulah terlihat kehidupan. Jadi kalau di kota ini ya ketemu Mas Fatur kan udah sering. Iya. Gimana Pak? Kira-kira apa nih? Bagus ya. Masyarakat sekarang sepertinya punya satu tanggung jawab di dalam rangka untuk berperan. Dan berperan ini harus ada semangat. Tanpa ada semangat repot. Tuh. Dan saya melihat semangatnya ada. Tetap ada Pak ya? Oke Pak. Gitu. Pak, Ya, kita pengen ngobrol-ngobrol lebih serius nih Pak. Ya boleh. Gimana nih Pak? Boleh, ayo. Oke, Kita makasih, Pak. menuju ke belakang deh. Siap, Pak. Ya. Siap, Pak. Biar lebih luas lagi. Oke. Biar ngobrolnya lebih Lebih enak Pak ya? lebih rileks Lebih gitu ya. rileks, oke. Mari kita tingkatkan kemampuan kita sebagai perempuan. Jadi tenang saja, jangan menerima isu. Sekitar 150 ton setiap hari. Kami itu terbuka bebas, mempunyai sisi positif. Tetap bersama kami di Ruang Tamu Tribun Kalteng, saya Sri Mariati undur diri. Halo Tribuners, saya Devita di Hits and Hots, membahas berita terkini yang sedang hit dan hot. Untuk update informasi selanjutnya, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial tribunkalteng.com yang ada di bawah ini. Dadah! Elalaya yo elalaya mama mun mahagaleu sanang mga te kakahima bahu himbara jur ihaga. Keajaiban itu datang pada orang-orang yang sudah siap. Lanjut terus ke ajang perlombaan internasional. Let's visit, converse, and promote tourism in Palangkaraya City to the national and international. Thank you.
Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama saya Fatur Rahman, jurnalis tribunkalteng.com dalam program podcast Tribun Series Mata Lokal Memilih. Nah, hari ini saya ini agak istimewa nih. Narasumber saya ini termasuk tokoh yang mungkin pasti sudah kenal masyarakat Kalimantan Tengah. Beliau pernah menjabat gubernur 2 periode, tahun 2005 sampai 2015. Sekarang beliau menduduki jabatan di DPD RI, Senator Kalteng ini beliau nih. Ya, kita kenalkan saja beliau, kita sapa beliau. Beliau adalah Dr. Agustin Teras-Narang, mantan Gubernur Kalteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Bung Fatur. Gimana kabarnya, Pak? Kayaknya gimana nih? Enggak, yang pasti aku lihat Bung Fatur sehat. Alhamdulillah. Jadi setelah aku lihat, aku juga harus sehat. Amin. Gitu. Soalnya kita sama Pak Teras ini sudah lama ya kenal. Dan waktu beliau menjabat, wartawan itu istimewa loh. Ketika keluar daerah, kita ikut mobil tuh nomor 2 kita. Posisinya di belakang beliau. Sehingga tahu kenapa alasannya gitu. Mungkin beliau bisa jelaskan Pak gimana? Karena aku cinta. Ya, begini Bung Fatur. Jadi teman-teman wartawan, ini adalah sebagai penyambung lidah dari keadaan yang ada di lapangan dan kemudian dibahasakan. Nah, tentu ini adalah menjadi konsumsi dari masyarakat. Nah, bagi saya, wartawan ini adalah sebagai mata saya, sebagai telinga saya, dan sebagai hidung saya untuk bisa mencium rasa kasih sayang dari masyarakat. Per berarti betul. Jujur dia. Nah, itulah yang saya selalu katakan. Kalau saya jauh dari wartawan, ya berarti saya tidak mampu untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat. Karena apa? Karena wartawan itu dengan segala latar belakangnya, mereka itu adalah bagian dari kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hidup wartawan. Terima kasih Pak. Baik Pak, saya berterima kasih kami tim di sini bisa diterima di rumah Bapak ini. Terima kasih. Kita bisa nanti ngobrol-ngobrol Pak tentang pembangunan di Kalimantan Tengah Pak. Ya. Mungkin saya akan menanyakan beberapa hal. Baik Pak, kita mulai saja Pak ya. Baik Pak Teras, ini kan Bapak sudah mendekati akhir-akhir masa jabatan di PDRI. Ya. Mungkin capaian-capaian sudah didapat atau program yang prioritas yang sudah bisa dilaksanakan, termasuk mungkin yang kedepannya yang harus dilaksanakan lagi. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk Kalimantan Tengah gimana Pak? Iya. Jadi Bung Fatur, saya itu dilantik 1 Oktober 2019. Nah, setelah dilantik, saya dipercayakan sebagai ketua Komite 1 DPD RI. Selama hampir 1 tahun, saya banyak melakukan program-program yang sifatnya nasional. Dan kemudian tiba-tiba datang COVID. Ya. Di akhir tahun 2020. Terus terang Bung Fatur, selama terjadinya COVID, hampir lebih kurang 2,5 tahun, banyak hal yang saya tidak bisa lakukan. Karena apa? Karena pertama kita terkendala. Tidak mudah bagi saya untuk naik pesawat. Kemudian tidak mudah bagi saya untuk berada di desa-desa. Seperti yang kita lakukan dari dulu. Nah, sehingga ada program yang sudah terlaksana dengan baik dan ada beberapa program yang belum terlaksana. Nah, setelah saya berada di DPD RI, Bung Fatur, ternyata DPD RI ini punya kekuatan yang luar biasa. Apa itu Pak? Karena apa? Karena dia adalah wakil dari daerah. Nah, karena dia adalah wakil dari daerah, tentu problema-problema yang terjadi di daerah, problema-problema yang dihadapi di daerah, bagaimanapun harus disuarakan. Dan kita harus jujur, dan saya sudah terdidik oleh teman-teman wartawan bahwa kalau menghadapi sesuatu itu harus ada data, harus ada fakta, dan kemudian tentu juga karena saya orang hukum, ditambah dengan aturan. Nah,
3 hal ini yang menjadi pegangan saya. Sehingga banyak yang saya bantu, baik dari Kementerian PUPR, baik dari Kementerian Pertanian, dan kemudian juga dari Kementerian KKP, dan juga Kementerian Dalam Negeri. Jadi ada beberapa daerah yang memang terbantu ya. Karena kendala 2,5 tahun pandemi, jadi otomatis banyak hal yang belum saya lakukan. Nah, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah wakil daerah, dan kita tentu mengharapkan ke depan DPD RI ini yang terdiri dari 4 orang, kami lagi memperjuangkan satu provinsi 5 nih. Wah, mantap. Ya, jadi saya salah satu yang akan berjuang, tapi nanti ini mungkin setelah 2024 ini. Nah itu Bung Fatur beberapa poin saja. Pak, kita materi lain Pak. Kalimantan kan sudah dicetuskan di Kalimantan Timur itu menjadi ibu kota negara Pak ya? Betul. Artinya lama-lama nanti kan akhirnya dampaknya ke Kalimantan Tengah nih Pak. Mungkin apa nih Pak yang bisa dilakukan Bapak sebagai anggota DPD RI untuk mengantisipasi dampak buruk dan dampak baiknya Pak? Ini kan ada dampak buruk dan dampak baiknya Pak. Kira-kira gimana Pak? Menurut konsep Bapak nih? Silakan Pak. Jadi Bung Fatur, ibu kota Nusantara itu adalah ibu kota yang sudah disahkan dalam bentuk undang-undang. Nah, karena dia dalam bentuk undang-undang, sudah barang tentu ibu kota Nusantara ini adalah menjadi sesuatu yang harus kita perjuangkan. Dan kita bersyukur ibu kota Nusantara ini berada di Pulau Kalimantan. Nah, kita yang berada di Pulau Kalimantan tentu berkewajiban di dalam rangka untuk pertama mensukseskan keberadaan dari ibu kota Nusantara ini. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah bahwa kita sebagai daerah yang berada di Pulau Kalimantan wajib untuk mempersiapkan. Apa yang paling penting? Pertama adalah pangan. Pangan, Pak ya. Nah, saya melihat bahwa Kalimantan Tengah punya potensi dalam bidang perikanan, dalam bidang perkebunan, dalam bidang yang menyangkut peternakan. Jadi semua ini adalah menjadi bagian di dalam rangka untuk mensupport ibu kota Nusantara ini. Dan sekali lagi saya katakan bahwa ibu kota Nusantara ini bukan karena hanya semata-mata Pak Jokowi, tetapi ini adalah merupakan keinginan. Coba Bung Fatur ikuti sejarah. Bung Karno pada tahun 1957 beliau sudah mengikrarkan untuk memindahkan ibu kota ini di Kota Palangkaraya. Kemudian setelah beliau berakhir, Pak Soeharto, presiden kita berikutnya, beliau pada saat itu pun juga berkeinginan. Nah, beliau pada saat itu di Jawa Barat. Ada satu daerah di Jawa Barat. Nah, setelah Pak Harto, kemudian Pak Habibie, setelah Pak Habibie, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun juga punya keinginan di dalam rangka untuk melakukan pemindahan ini. Dan yang terakhir ini sudah ada di depan mata kita. Nah, artinya di sini adalah bahwa Kalimantan Tengah harus segera bersiap. Bersiap di dalam rangka untuk kita sebagai bagian penting untuk kehidupan dari ibu kota Nusantara ini. Dan kita harus punya nilai plus. Jangan sampai ada kejadian bahwa kita tidak mampu untuk berkembang. Nah, ini Bung Fatur. Ke depan, siapapun yang menjadi pemimpin di provinsi manapun harus mampu bersinergi. Jadi kata kuncinya adalah gotong royong. Gitu. Oke Pak, ini ada kekhawatiran Pak sebagian orang. Jangan seperti nanti Kalimantan ini seperti di Betawi Pak. Artinya penduduk lokal itu termarginalkan. Nah, gimana nih Pak konsep Bapak mungkin untuk tadi yang seperti saya katakan. Jadi sejak dini kita udah tahu apa yang terjadi dengan adanya Betawi ini.
penduduknya menjadi tersisihkan dan sebagainya. Nah, justru itu adalah menjadi pengalaman bagi kita. Dan kemudian kita berikrar untuk itu tidak terjadi di Kalimantan Tengah. Dan kita tidak ingin menjadi termarginal, kita tidak ingin menjadi tersisih. Justru saya katakan, kita harus mampu menjadi pemain. Dan kita harus mampu berperan. Gitu. Oke. Pak, tadi kita ngomong-ngomong masalah pangan, Pak. Nah, saya ini jadi ingat food estate nih, Pak, di Kalimantan Tengah ini. Karena itu kan jadi lumbung padi nasional, rencananya kan begitu, Pak. Nah, pandangan Bapak nih terhadap food estate kita nih yang ada di Kapuas dan Pulang Pisau termasuk di Gunung Mas, Pak. Ya. Gimana ini, Pak? Ya. Pertama kita bersyukur bahwa Kalimantan Tengah sebagai tempat untuk food estate. Nah, dari 3 food estate ini, 2 ini di bawah Kementerian Pertanian. Ya. Yaitu di Kapuas dan Pulang Pisau. Oke. Kemudian 1 lagi di Gunung Mas, itu di bawah Kementerian Pertahanan. Ya. Nah, saya melihat bahwa dari apa yang ada ini bagaimanapun harus kita dorong keberhasilannya. Bung Fatur, pasti ada kegagalan. Ya. Tetapi kegagalan itu jangan menjadi kendala di dalam rangka untuk mengembangkan food estate itu. Nah, misalnya kita kenal adanya intensifikasi. Ya. Kalau menurut target itu diharapkan sekitar 160.000 antara intensifikasi dan ekstensifikasi. Dan intensifikasi ini sudah dilakukan. Nah, yang perlu mendapat perhatian adalah yang ekstensifikasi. Pembukaan lahan harus dilakukan dengan pendekatan akademis. Seperti apa? Pembukaan lahan harus dilakukan dengan teknis yang baik. Artinya begini. Ya. Pertanyaannya tadi. Artinya begini. Pembukaan lahan bukan hanya sekedar membuka. Membalik tanah bukan hanya sekedar membalik tanah. Dan semuanya ada aturannya. Ya. Dan yang paling penting, karena ini ekstensifikasi untuk sawah, yang paling dipikirkan itu adalah pengairannya. Apalagi lahan gambut nih, Pak ya? Iya. Gimana, Jangan sampai terjadi seperti XPLG dulu. Orde Baru ya? Betul. Dan ini harapan saya, ayo kita kawal. Yang sudah berhasil kita tingkatkan, yang belum berhasil coba kita kaji lagi. Dan ini adalah kesempatan emas bagi Kalimantan Tengah untuk menjadi yang terbaik. Nah, itu yang di Pulang Pisau dan di Kapuas. Oke. Tetapi yang di Gunung Mas menjadi pertanyaan saya. Apa itu, Pak? Kenapa kok yang menangani Kementerian Pertahanan? Kenapa, Pak? Nah, itu juga ini sesuatu hal yang kita mesti tanya ke Pak Jokowi nih. Iya. Food estate yang ada di Gunung Mas itu ditangani oleh Kementerian Pertahanan. Kenapa tidak ditangani oleh Kementerian Pertanian? Yang proporsional, Iya, proporsionalnya. artinya kan dia bergeser aja tuh. Mobilisasi peralatan tidak perlu banyak dilakukan karena itu di bawah satu atap yaitu Kementerian Pertanian. Ya. Kemudian juga sumber daya manusianya juga bisa digeser dari Pulang Pisau, dari Kapuas ke Gunung Mas. Ya. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah bahwa kenapa itu menjadi ditangani Kementerian Pertahanan? Infonya terkait dengan masalah ketahanan pangan. Ya. Infonya. Infonya. Nah, tetapi info lagi bahwa ternyata tidak terlaksana dengan baik. Ya. Jadi mendasarkan data yang saya peroleh, yang diberikan hak untuk food estate di Gunung Mas ini sekitar 32.000. 32.000 hektar. Ya, yang sudah dibuka itu sekitar lebih kurang 66.000 lebih lah. Itu khusus singkong, Pak ya? Ya, tanaman singkong. Nah, pertama pertanyaannya, kenapa dibuka dulu? Maksudnya dibuka lahannya dulu gitu? Ya, kenapa dilakukan land clearing dulu? Oh, land clearing dulu, pembersihan lah. Ya. Dan pertanyaan berikutnya, kemana tuh kayu-kayunya? Iya kan? Ya, benar. Habis land clearing kan pasti ada kayu. Iya. Gitu. Pertanyaan kita adalah di mana kayunya? Karena sepengetahuan saya nanti tolong dikoreksi. Iya.
izin, jadi Fatur diberikan lahan, tapi Fatur tidak diberikan izin untuk langsung land clearing kan? Karena kalau land clearing itu ada izin pemanfaatan kayu, lain lagi orangnya. Setelah izinnya memanfaatkan kayu, ada lagi izin angkut kayu. Nah ini kemana ini? Kayu-kayunya ini. Nah ini kan satu pertanyaan. Nah informasi, saya kebetulan pada saat itu ada rapat kerja dengan Wakil Menteri Pertahanan. Beliau mengatakan bahwa di Gunung Mas ini belum bisa dilanjutkan lagi karena keterbatasan anggaran. Nah pertanyaan berikutnya adalah bagaimana selanjutnya yang sudah di land clearing. Dan kemudian bagaimana pemberian izin yang diberikan oleh Kementerian KLHK, bukan Kementerian LHK. Kalau KLHK itu kan udah kementerian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, bagaimana pertanggungjawaban mereka? Kita harus bertanya dong. Pak itu karena mereka adalah karena mereka adalah yang mempunyai hak terhadap hutan itu. Kewenangannya. Betul. Nah itu bagaimana dampaknya Pak itu Pak? Kira-kira kalau gitu. Kalau dampaknya nanti kita ngobrol dengan teman-teman Walhi. Bagaimana dampak dari sisi lingkungan hidupnya. Dan kemudian tentu yang kita harapkan ini jangan menjadi masalah lagi bagi masyarakat. Terutama pertama dari segi lingkungan. Kemudian kedua jangan sampai lahan ini menjadi terlantar dan kemudian akibatnya tentu merugikan kita. Kalimantan Tengah. Gitu. Oke, ini menarik ini. Kita break sejenak, Tribuners. Dengan berjuta potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah, Tribun Network ingin hadir secara penuh di sini. Sebagai jendela nasional lewat konten-konten bermutu tinggi di tanah Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com ingin membawa nilai-nilai dan pengaruh lokal Kalimantan Tengah ke mata nasional dan dunia. TribunKalteng.com dengan reputasinya sebagai jaringan media terbesar di Indonesia ingin turut serta dalam pembangunan menyeluruh di Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com sebagai bagian Kompas Gramedia akan menjadi mata lokal di bumi Tambun Bungai ini. TribunKalteng.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Mari kita tingkatkan kemampuan kita sebagai perempuan. Jadi tenang saja, jangan menerima isu. Sekitar 150 ton setiap hari. Kami itu terbuka bebas, mempunyai sisi positif. Tetap bersama kami di Ruang Tamu Tribun Kalteng, saya Sri Mariati undur diri. Halo Tribuners, saya Devita di Hits and Hots, membahas berita terkini yang sedang hit dan hot. Untuk update informasi selanjutnya, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial tribunkalteng.com yang ada di bawah ini. Dadah! Elalaya yo elalaya mamangun mahagaleu sanang mangate kakahima bahu himbarajur ihaga. Keajaiban itu datang pada orang-orang yang sudah siap. Lanjut terus ke ajang perlombaan internasional. Let's visit, converse, and promote tourism in Palangkaraya City to the national and international. Thank you. Hai Tribuners, ketemu kita di catatan si Alan. Catatan si Alan atau si Alan? Catatan si Alan. Bukan si Alan? Bukan si Alan. Senyum. Kali ini Alan mau ngobrolin berita bola nasional dari Liga 2 Indonesia soal daftar 10 klub termahal. Ada tanda tanya.
Baik Tribuners, kita lanjut lagi nih ngomong-ngomong sama Pak Teras Narang nih. Beliau adalah anggota DPD RI Kalimantan Tengah. Saya pengen juga beliau berkomentar nih soal sumber daya alam Kalimantan Tengah. Baik Pak Teras, kita lanjutin Pak Teras. Iya. Kita tahu Pak Teras, di Kalteng ini Pak Teras, hanya ada 2 produk unggulan yang ekspor. Iya. Adalah tambang dan CPO. Iya. Dan itu mungkin terbesar Pak itu Pak. Betul. Nah, cuma saat ini kayaknya kurang apa ya? Kurang mendapat perhatian untuk infrastrukturnya Pak. Iya. Sehingga jalan-jalan khusus yang harusnya buat mereka itu nggak ada sebetulnya Pak gitu. Nah mungkin Bapak bisa menjelaskan soal itu Pak. Mungkin pandangan Bapak seperti apa? Silakan Pak. Ya. Jadi pertama kita harus bersyukur bahwa di Kalimantan Tengah ini ada potensi. Pertama potensi dari sisi perkebunan, kemudian kedua dari sisi pertambangan. Nah karena ini merupakan potensi, maka kita harus berbicara secara makro. Artinya kita harus berbicara dalam sistem pemerintahan NKRI. Nah, kalau kita berbicara masalah sistem pemerintahan NKRI, ada daerah penghasil, ada daerah pengumpul, ada daerah pengekspor. Nah, kalau ini semangat ini tetap kita jalin dengan dasar gotong royong, maka kita tidak pernah mengklaim ini bagaimana kok kami dapatnya sedikit. Nah, tapi yang paling penting di sini adalah kalau kita sudah menyadari kita punya kemampuan di dalam bidang perkebunan terutama sawit, kemudian pertambangan, nah kita harus berpikir bagaimana infrastrukturnya. Nah kalau kita berpikir infrastruktur, pertama yang kita harus pikirkan itu bagaimana pengangkutannya. Bung Fatur ingat bahwa saya punya program kereta api. Iya Pak. Nah itu sampai itu sekarang Pak Teras getol dulu itu. Iya. Gimana nih Pak? Dan itu sudah berhasil. Jadi artinya program itu sudah berhasil karena memang ditangani sepenuhnya oleh pusat dan kemudian tinggal groundbreakingnya. Groundbreakingnya apa nih Mas? Groundbreaking itu peresmian awal. Pemancangan tiang pertama. Oh iya. Untuk itu relnya Pak ya? Untuk relnya. Nah saya sudah mengirim surat kalau tidak salah 3 kali. 3 kali. Kepada Bapak Presiden Pak Joko Widodo. Tidak ada respon untuk mengadakan groundbreaking. Memang pada saat itu adalah pada saat beliau pertama menjadi presiden. Di tahun 2014. Periode awal? Iya. Nah kemudian saya berakhir 2015 bulan Agustus. Berikutnya tidak ada lagi follow up. Dan saya juga tidak tahu bagaimana sikap dari pemerintah provinsi di dalam rangka untuk mendorong ini. Nah kenapa itu terjadi? Nah kenapa itu saya ingin lakukan? Untuk mengantisipasi yang tadi. Kerusakan jalan? Kerusakan jalan hanya salah satu. Tapi mengantisipasi agar pengangkutan dari tempat ke pelabuhan itu tidak menggunakan jalan yang ada. Akibatnya jalan yang ada, jalan yang umum ini tidak terganggu. Dari mulut tambang nih Pak ya? Betul. Jadi macam-macam. Jadi kita juga nggak bisa semuanya dari mulut tambang. Tadi biasanya kan ada stockpile. Oh iya, nanti sebentar aja. Jadi dari mulut tambang, kemudian dibawa ke stockpile. Nah nanti dari stockpile baru diangkut ke gerbong kereta api. Dari gerbong kereta api baru dibawa ke pinggir sungai. Nah pelabuhan, itu pelabuhan. Dan itu tidak memerlukan penggunaan jalan umum. Oh iya. Akibatnya tidak rusak. Termasuk CPU. Iya. Nah CPU pun juga demikian. Saya sudah ada bentangan, ada yang jalur tengah, ada yang jalur selatan, ada yang jalur barat. Kereta api juga Pak ya? Betul. Jadi nanti ketemu di satu titik. Nah pada saat itu ketemunya di awal. Jadi ada beberapa stasiun. Di awal itu di Barito Selatan. Awalnya? Iya. Enggak, stasiun pertamanya, pemberhentian. Oh iya. Nah tetapi nanti akan disambung lagi sampai ke Lupak Dalam. Sampai ke Lupak Dalam itu Pulang Pisau kalau nggak salah itu. Nah dari situ langsung ekspor. Manfaatnya apa nih Pak? Berarti besar banget Pak untuk manfaatnya adalah transportasi lebih mudah. Kedua biaya pun
bagi pemerintah Lebih murah. jauh bukan lebih murah lagi, lebih gampang untuk menghitung. Artinya dibanding jalan rusak itu Pak ya? Ya, sekarang begini Bung Fatul. Satu gerbong itu 60 ton. Ya. Jadi tinggal hitung gerbongnya. Kan sekarang ini susah kita ngitung. Berapa truk misalnya kita nggak susah mikirnya. Tapi bea cukai hanya menunggu di ujung. Kemudian tinggal menghitung gerbong. Itu artinya murni per ya? Artinya kalau naik ini agak nggak jelas Pak ya? Oh gitu Pak ya? Nah, jadi dalam arti bahwa income ya. buat negara jauh lebih murah, lebih jelas. Tidak ada karena kebocoran. dia melihat. Nggak ada kebocoran? Ya, satu gerbong 60 ton. Tinggal ditulis 60 ton. Dan kemudian yang paling penting lagi satu, asal dari barang itu. Oh iya, paham saya Pak. Ya, jadi jelas kalau PTA berapa dia ekspornya, berapa dia produksinya, tinggal pajak tinggal mencatat. Iya betul. Dan kita sebagai daerah pun juga memperoleh keuntungan, karena kita juga memperoleh bagi hasil. Artinya pemerintah lebih mudah untuk pengawasannya. Jauh lebih mudah, Bung Fatur. Ya tapi kemudahan itu kadang-kadang dipersulit. Oh iya. Karena kalau terlalu mudah juga sulit. Oke Pak, itu masalah transportasinya Pak. Ya. Saya mau nanya Pak, industri hilirnya Pak, kita ini nggak ada nih Pak. Jadi kita ini semacam menjual barang mentah semua nih Pak, baik tambang maupun sawit Pak. Gimana nih Pak komentar Bapak ini Pak? Ya itu banyak hal. Pertama menyangkut sumber daya manusia. Kemudian kedua menyangkut teknologi. Nah mungkin kita harus berangkat dulu dari setengah jadi deh. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa yang hilir mutlak. Kayak rotan Pak ya? Iya. Kita setengah jadi dulu. Nah ini kan nggak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Ini juga harus mampu dilakukan oleh swasta. Kerjasama. Betul. Ini salah satu contoh mungkin pembangunan jalan sekarang ini, sorry, maaf saya potong dulu. Sekarang ini kan ada BRIN. Ya, peneliti ya. Badan research itu. Oke. Nah, serahkan kepada BRIN. Bagaimana mereka melakukan research, bagaimana mereka melakukan penemuan di dalam rangka untuk bagaimana ini Kalimantan Tengah nih. Kami punya tambang, kami punya CPO, bagaimana? Setengah jadi dulu. Ya. Kemudian baru setelah setengah jadi, baru dalam bentuk yang jadi, yang hilir tadi. Jadi tersambung antara hulu dan hilir. Artinya mungkin nanti masyarakat juga banyak direkrut Pak itu ya untuk bekerja gitu. Otomatis. Karena kalau kita sudah berbicara hilir, itu sudah berbicara teknologi. Dan itu sudah kita berbicara sumber daya manusia. Jadi itu udah kelasnya udah berbeda. Nah itu meningkatkan taraf hidup dari masyarakat. Mengurangi pengangguran. Oke. Satu lagi Pak nih Pak. Masalah konflik lahan Pak. Dulu Bapak juga pernah getol juga nih masalah 20% lahan perkebunan sawit itu bekerja sama plasma. Nah, sekarang masih banyak Pak terjadi konflik antara perusahaan dan masyarakat. Nah, gimana Pak mungkin Pak ini ada konsep Bapak untuk itu Pak? Di sini hanya memerlukan pengawasan. Dan itu pertama. Dan kemudian kedua, konsistensi pemerintah. Karena berkenaan dengan plasma, itu kita sudah ada perda. Ada perdanya Pak? Perda nomor 5 tahun 2011, yaitu tentang perkebunan yang berkelanjutan. Kenapa tidak dilaksanakan itu? Karena di situ sudah jelas bahwa setiap perkebunan yang sudah HGU wajib untuk mencadangkan minimal 20 hektar. 20 bukan 20 hektar, 20% dari HGU-nya yang ada. Nah, tentu problemnya adalah bahwa perda ini kan tidak bisa berlaku mundur. Jadi dia hanya berlaku dari tahun 2011 sampai sekarang. Tetapi penanaman perkebunan yang ada sebelum 2011 itu tidak ada termasuk di dalam aturan perda ini. Jadi artinya harus ada suatu kebijakan dari pemerintah pusat
untuk menarik bahwa yang HGU yang di bawah 2011 itu tetap dikenakan kewajiban untuk mencadangkan 20% dari lahan HGU-nya. Oke, Pak, tapi ini sekarang ada konsep lain Pak dari perkebunan ya, Pak, bahwa yang 20% itu bisa dialokasikan ke usaha masyarakat lainnya. Misalnya peternakan dibantu gitu Pak. Artinya arahnya ke situ Pak. Gimana nih Pak? Itu beda. Jadi kalau mendasarkan pada peraturan, itu lahan. Lahan Pak ya? Jelas ini ya? Iya, dan lahan dan kebunnya. Oh iya. Jadi kalau yang tadi kamu sampaikan itu adalah bagian dari corporate social responsibility. Jadi kewajiban sosial dari perusahaan itu untuk membantu masyarakat. Beda Pak ya? Beda. Ada satu hal lagi sebagai tambahan bonus nih. Ya silakan. Desa itu mereka berkewajiban mempunyai kewenangan untuk mendirikan BUMDes. BUMDes itu badan usaha milik desa. Nah, saya bilang, kalian dirikan BUMDes, kemudian semua kebutuhan, apakah itu kebun, apakah itu tambang, kalian negosiasi agar melalui BUMDes kalian. Ada wadahnya. Ada wadahnya. Sehingga beli beras, beli gula, dan apapun kebutuhan, itu tidak perlu perkebunan ini beli kemana-mana. Langsung di BUMDes saja? Cukup dengan BUMDes. Lengkap di situ? Lengkap di situ. Dan BUMDes hidup, masyarakat hidup, perusahaan pun membantu. Itu namanya gotong royong. Konsepnya jelas ya. Baik Pak. Itu bonus ya. Ini season terakhir. Mungkin Bapak bisa memberikan wejangan lah atau pencerahan bagi masyarakat atau himbauan Pak untuk masyarakat Kalimantan Tengah terkait ya masalah pembangunan dan sebagainya, termasuk masalah pemilu nih Pak. Iya. Pemilu kan dekat nih Pak. Silakan Pak. Ya. Pemilihan umum yang akan dilaksanakan nanti di bulan Februari itu bukan merupakan pemilihan umum yang baru. Karena kita sudah beberapa kali mengadakan pemilihan umum. Dan saya yakin masyarakat sudah paham apa yang harus dilakukan. Jadi yang terpenting bagi Kalimantan Tengah adalah pilih sesuai dengan kebutuhan kita, dan kita harus mampu untuk menilai siapa-siapa yang mempunyai kompetensi, siapa yang punya kapasitas, dan kemudian siapapun yang mempunyai kemampuan. Dengan tanpa membedakan suku, dengan tanpa membedakan agama, yang paling penting bagi kita adalah jiwa membangun bersama. Oke. Ya. Baik Pak. Apakah itu presiden nanti, apakah itu DPR, apakah itu di PDRI, apakah itu DPR di provinsi, DPR di kabupaten atau DPR di kota, dan kemudian nanti di bulan November akan ada pemilihan kepala daerah. Tapi yang paling penting sukseskan pemilihan umum. Baik Pak Teras, ini saya terima kasih banyak Sama-sama. Pak. Ini kami diterima di sini Waduh, Pak. luar biasa. Kita ngobrol-ngobrol banyak. Iya. Saya juga terima kasih loh. Iya Pak. Banyak yang kita ini kan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat ya. Sehat Pak. Siapa tahu nanti kita kembali lagi ngomong, nggak tahu nih Pak. Makasih banyak Pak ya. Mantap. Ya. Sehat dan sukses ya. Siap. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, waalaikumsalam. Salam. Salam.